Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim, kita bisa bertemu kembali ya teman-teman. Mudah-mudahan pada kondisi hari ini pun saya dan teman-teman bisa jauh lebih sehat ya, jauh lebih sehat, jauh lebih bahagia. Karena kebahagiaan itu kalau menurut saya adalah obat ya teman-teman. Jadi kalau misalkan pengen sembuh ya bahagia dulu begitu kan. Ya, pada kesempatan sore hari ini saya akan berbagi sharing pengalaman terkait apa saja sih yang sudah saya lakukan selama 4 bulan kemarin ya. 4 bulan kemarin setelah saya mengalami sehat gitu kan, sehat asam lambung gitu kan. Yang tentunya kemarin sudah saya ceritakan bahwa ketika saya mengalami sehat asam lambung ini, yang saya tuju waktu itu adalah ke area medis ya teman-teman. Dalam artian ke area medis itu saya jelas ya, saya waktu itu berobat ke rumah sakit ya. Dan kalau dihitung itu selama 3-4 bulan ini saya sudah ada 3 dokter spesialis penyakit dalam teman-teman. Sudah berobat ke 3 dokter spesialis penyakit dalam. Dan sudah beberapa kali juga diberikan obat-obatan asam lambung. Ya mungkin di sana ada omeprazol gitu kan, ada lansoprazol, ada esomeprazol, ada juga rebamipid dan obat-obatan lain yang tujuannya adalah untuk mengurangi pengeluaran asam lambung agar ya itu dia nggak naik ke kerongkongan ya, ke tenggorokan. Karena posisinya kita sebenarnya yang menjadi permasalahan adalah di katup ya, katup esopagusnya itu sendiri ya, kemungkinan besar ada mengalami kelemahan sehingga cairan asam lambung itu reflux atau naik ke atas sehingga dada panas, sering sendawa dan yang lainnya itu keluhan secara fisik. Kemarin pun saya beberapa anjuran dari dokter adalah pemeriksaan penunjang lain ya. Jadi saya dilakukan juga pemeriksaan laboratorium pengambilan darah, tetapi alhamdulillah hasil pengambilan darah saya dalam batas normal. Begitupun waktu itu dokter menganjurkan untuk pemeriksaan USG ya. Tetapi alhamdulillah USG pun saya dalam keadaan normal teman-teman, nggak ada masalah apa-apa waktu itu. USG upper abdomen ya, USG di bagian atas begitu, alhamdulillah tidak ada apa-apa gitu kan di dalam perut saya. Dan beberapa yang dokter yang saya temui kemarin menganjurkan saya untuk pemeriksaan endoskopi teman-teman ya, untuk melihat lebih dalam lagi ya, untuk melihat bagaimana kondisi lambung dan saluran pencernaan bagian atas saya, apakah mengalami luka lambung ataupun tidak. Tetapi sampai saat ini saya belum memutuskan untuk diperiksa endoskopi ya, karena saya coba dulu karena saya sudah semakin membaik ya. Begitulah untuk keluhan sensasi fisik yang sudah saya lakukan. Di samping ada mungkin kegiatan-kegiatan lain yang saya lakukan juga, termasuk mungkin ada herbalnya, itu nanti akan saya ceritakan di video selanjutnya. Di sini saya akan lebih menekankan kepada bagaimana caranya kemarin saya menaklukkan ya, bukan menaklukkan tetapi melawan gitu kan, melawan sensasi pikiran atau sensasi psikologis ya, sensasi psikologis yang datang ke saya. Karena kalau saya katakan antara lambung dengan pikiran itu kalau saya ibaratkan adalah kayak sebuah saudara kembar begitu. Artinya ketika lambung saya sakit ya, dengan muncul berbagai macam sensasi seperti panas begitu kan, panas di area dada, sendawa terus, napas kurang plong gitu kan, dan kondisi-kondisi lain, pikiran kita juga akan kena gitu. Kita akan memikirkan, oh ini sakit berat atau gimana nih, oh ini saya mengalami sakit apa nih. Itu pun saya kemarin seperti itu. Dan ketika pikiran kita kena, itu imbasnya, kalau pikiran kita kena, imbasnya adalah akan semakin buruk juga begitu. Karena sensasi pengeluaran asam lambung itu dipengaruhi juga oleh sensasi dari pikiran, terutama faktor kecemasan dan stres. Semakin kita stres, semakin kita cemas, bukannya akan semakin membaik, tetapi akan semakin menambah begitu asam lambungnya. Jadi cemasnya gitu kan, stresnya kita harus pangkas tuh, kita harus lawan tuh. Nah, untuk sensasi kecemasan ini saya kemarin melakukan yang namanya metode ruqyah teman-teman.
Nah, ini bisa teman-teman lakukan juga ya untuk metode ruqyah ini, karena ruqyah itu bermanfaat sekali kalau menurut saya, dan benar-benar dirasakan manfaatnya teman-teman, terutama untuk pikiran kita gitu. Jadi kemarin saya sempat melakukan sekitar 4 kali metode ruqyah, dan itu dirasakan sekali manfaatnya, terutama dalam menentamkan pikiran saya gitu. Jadi ketika dibacakan ayat-ayat suci Al-Quran, ayat-ayat ruqyah gitu kan kepada diri saya, langsung adem gitu kan, pikiran langsung jauh lebih tenang, pikiran jauh lebih tentram gitu. Jadi sangat bermanfaat sekali. Coba teman-teman lakukan ya, coba teman-teman terapkan metode ruqyah untuk sedikit banyaknya ya, bukan sedikit lagi, kalau menurut saya banyak, luar biasa banyak, membuat kita semakin tentram. Selain didengarkan ayat suci Al-Quran, dan kita juga ketemu sama tokoh agama gitu, pemuka agama. Nah, ketika kita bertemu pemuka agama tersebut, kita banyak sharing terkait keagamaan gitu kan, terkait bagaimana supaya kita lebih tenang lagi. Kita dianjurkan untuk sholatnya lebih ditingkatkan lagi, yang wajibnya, yang sunnahnya. Terus juga kita dianjurkan untuk selalu membaca ayat suci Al-Quran, dianjurkan untuk terus berzikir, dan di sanalah akan menimbulkan ketentraman hati, dan di sanalah akan jauh lebih tenang teman-teman. Di sanalah akan jauh lebih bersyukur lagi gitu dengan sakit ini. Jadi dengan sakit ini teman-teman bukan malah lebih down, tapi dengan sakit ini teman-teman akan jauh lebih baik lagi, menjadi pribadi yang jauh lebih baik lagi. Jadi teman-teman cobalah metode ruqyah, dan insya Allah itu akan sangat membantu sekali bagi pemulihan kondisi teman-teman. Selain itu benar kayak di TV-TV begitu, dan kondisi ruqyah yang memang sering saya lihat begitu kan, muntah-muntah begitu kan ya, muntah-muntah. Dan betul, pada saat dilakukan pembacaan ayat suci Al-Quran tersebut, saya pun kemarin 3 kali berturut-turut saya muntah-muntah terus teman-teman. Saya muntah-muntah terus, muntah-muntah ya ketika dibacakan itu. Tetapi dari muntah-muntah itunya saya berpikir, oh iya, sepertinya saya harus jauh lebih mendekatkan diri lagi kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saya harus jauh lebih lagi beriman, saya jauh harus lebih lagi bersabar, saya jauh harus lebih lagi mengendalikan emosi saya jauh harus lebih baik lagi untuk bisa menstabilkan emosi begitu kan. Jangan istilahnya jangan cepat baperan, jangan cepat marah-marah misalnya, atau jangan cepat istilahnya pikiran kita akan jauh lebih tenang, dan akan menjadi pribadi yang jauh lebih baik lagi. Jadi coba teman-teman, coba salah satu metode yang dianjurkan juga, yaitu adalah metode ruqyah. Sampai sekarang pun saya masih tetap menerapkan metode ruqyah, tetapi secara mandiri. Dalam arti secara mandiri itu bagaimana saya mendengarkan ayat suci Al-Quran, ataupun mendengarkan metode-metode atau ayat-ayat ruqyah ya di rumah dengan menggunakan headset gitu kan, dan membaca membaca ayat-ayat tersebut juga gitu. Jadi pagi teman-teman harus membaca amat surat ya, minimal amat surat secara pagi, dan sore pun tetap membaca amat surat yang sore gitu. Di samping itu setelah sholat ya zikir, setelah sholat juga membaca ayat suci Al-Quran, dan itu akan membuat teman-teman jauh lebih tenang lagi, akan membuat teman-teman jauh lebih bersemangat lagi dalam menghadapi sakit ini. Karena bagaimanapun tadi saya katakan bahwasanya 2 saudara kembar ini harus kita jinakan ya, bukan jinakan, tapi harus kita asuh, berikan pola asuh yang baik kepada 2 saudara kembar ini begitu. Karena bagaimanapun lambung dan pikiran itu 2 saudara kembar ibaratnya. Kalau misalkan kita bisa kita bisa memberikan pola asuh yang baik kepada pikiran kita, kayaknya saudara kembar yang satunya lambung akan juga semakin baik teman-teman. Begitupun sebaliknya, kalau misalkan kita memberikan pola asuh yang baik kepada lambung kita, pikiran kita juga akan semakin tenang. Jadi dua-duanya ini teman-teman harus bisa dilakukan. Pikiran kita harus jauh lebih tenang, dan lambung kita juga harus tetap kita atur pola makannya, atur porsi makannya, atur jam makannya. Pikiran kita pun harus tetap kita atur semuanya agar jauh lebih
tenang. Coba untuk metode ruqyah, mudah-mudahan dengan metode ruqyah teman-teman bisa jauh lebih baik lagi. Hayo kita lebih semangat lagi, hayo kita lebih bersabar lagi, hayo kita ikhtiar lagi untuk kesembuhan penyakit atau kesembuhan sakit ya, sehat, bukan sakit ya, sehat aja lah, sehat asam lambung dari teman-teman itu sendiri. Atur nuhun untuk kegiatan hari ini atau untuk sharing hari ini, mudah-mudahan bermanfaat. Kalau bermanfaat, mudah-mudahan bisa membantu saya untuk subscribe, like, dan share ataupun komen juga ya di bawah terkait kondisi teman-teman sampai saat ini. Mudah-mudahan dengan komennya teman-teman di bawah juga nanti akan saya balas, dan mudah-mudahan itu juga akan sharing ilmu dengan teman-teman. Atur nuhun, semoga sehat selalu. Akhir kata dari saya, bila taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.